Oke, kamera siap. Oke, kamera siap. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan anak. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Nihil ya, wah tidak semua ya murid-murid ibu ini. Iya, Bu. Sudah siap belajar timnya hari ini? Siap, Bu. Siap sekali ya? Ya, Bu. Ya, kalau begitu pada pertemuan minggu lalu kita belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Suci, silakan. Senyawa polar dan non polar, Bu. Ya benar, kita belajar senyawa polar dan non polar. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di slide ibu. Nah, ada gambar apa ini? Saya Bu, Ya silakan Anan. ada gambar campuran minyak dan air yang tidak tercampur Bu. Ya benar sekali, jadi itu merupakan gambar air dan minyak yang tidak saling bercampur. Ada yang tahu kenapa air dan minyak ini tidak saling bercampur? Saya, Bu. Silakan Nia. Ya, karena itu airnya bersifat polar, sedangkan minyaknya bersifat non polar, jadi tidak bisa bercampur. Ya benar sekali, jadi air dan minyak tidak saling bercampur karena air merupakan senyawa polar dan minyak merupakan senyawa non polar. Nah, air tadi kan bersifat polar. Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Saya, Bu. Silakan Dila. Air itu merupakan senyawa polar karena terdapat hidrogen dan oksigen yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, Bu. Ya benar sekali ya, jadi air merupakan senyawa polar karena memiliki perbedaan elektronegativitas dari atom H dan O. Nah, siapa yang masih ingat elektronegativitas dari atom H dan O? Silakan maju ke depan. Saya Bu. Silakan Yoga. Ya bisa dijelaskan pertemuannya? Jadi ini ada atom O sebesar 3, elektronegatifannya sebesar 3,44 dan atom H sebesar 2,20. Jadi selisih yang besar inilah yang menyebabkan air bersifat polar. Ya, terima kasih. Yoga, silakan duduk. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Air merupakan senyawa polar karena mengandung atom O dan H. Nah, atom O ini memiliki elektronegativitas 3,44 dan atom H memiliki elektronegativitas 2,20. Nah, dari perbedaan inilah yang menyebabkan air bersifat polar. Nah, senyawa polar itu memiliki dua kutub yang berbeda yang disebut dengan dipol. Untuk yang kutub pertama misalkan pada molekul air ya. Nah, untuk kutub pertama ini pada atom H memiliki elektronegativitas positif. Untuk yang atom O memiliki muatan parsial negatif. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa air merupakan senyawa polar. Oke, kembali ke jawaban teman kalian tadi bahwa minyak merupakan senyawa non polar. Ada yang tahu maksudnya seperti apa?
masih bingung ya? Oke, dijelaskan lagi ya, bahwa minyak merupakan senyawa nonpolar karena memiliki rantai hidrokarbon yang sangat panjang. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa minyak tidak bercampur dengan air. Nah, jika dihubungkan dengan prinsip like dissolve like, ada yang masih ingat? Ayo silakan. Suci. Saya. Ya, Esta, silakan. Like dissolve like artinya senyawa yang nonpolar akan larut dalam pelarutan nonpolar. Polar, sedangkan senyawa polar akan larut dalam pelarut polar. Air kan senyawa polar, sedangkan minyak merupakan senyawa nonpolar, sehingga keduanya tidak dapat bercampur. Ya, benar sekali. Terima kasih ya, Esta ya. Jadi minyak merupakan senyawa nonpolar. Jika dihubungkan dengan prinsip like dissolve like, pelarut senyawa polar akan larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut non-polar. Oleh karena itu, air dan minyak tidak saling bercampur. Nah, kalian nanti akan melakukan percobaan yang berkaitan dengan pengaruh kepolaran terhadap senyawa kelarutan. Baiklah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pelajaran hari ini. Untuk yang pertama, kalian mampu menunjukkan perilaku bersyukur atas karunia dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa melalui fenomena kehidupan sehari yang berhubungan dengan kepolaran senyawa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap responsif dalam memecahkan masalah yang disajikan dengan baik. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan sikap proaktif dalam membuat keputusan selama pembelajaran berlangsung dengan baik. Yang keempat, disajikan sebuah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mampu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang percobaan dengan baik. Yang kelima, kalian mampu melakukan percobaan tentang kepolaran senyawa terhadap kelarutan secara berkelompok. Yang keenam, kalian mampu menganalisis data hasil percobaan yang diperoleh dalam percobaan. Dan yang terakhir, kalian mampu merepresentasikan hasil percobaan kepolaran senyawa terhadap kelarutan di depan kelas dengan baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan alat dan bahannya. Ini ada alat-alat gelas kimia yang fungsinya untuk sebagai tempat pelarut. Setelah itu di sini juga ada gelas ukur. Nanti dia sebagai pengukur larutannya ya, pelarutnya. Nah, ini ada bahan-bahannya, ada air mama lem, deterjen sama solar. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan LKS pada kalian. Siapa yang mau membagikan LKS? Saya, Bu. Ya, silakan ke depan. Terima kasih ya, Tio. Oke. Sudah mendapat LKS semua kan ya? Sudah, Bu. Ya, sekarang kalian buka LKS halaman 4. Di situ kan ada sebuah fenomena. Siapa yang mau membaca fenomena ini? Silakan Suci. Pak Wawan adalah seorang warga desa Centini, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Pak Wawan sehari-harinya bekerja di bengkel yang terletak tepat di depan rumah. Bengkel ini milik Pak Wawan sendiri. Tidak bisa dipungkiri, setiap harinya Pak Wawan harus bergulat dengan bahan-bahan yang ada di bengkel. Seperti biasanya terkena percikan oli kendaraan sepeda motor maupun mobil menjadi hal yang tak bisa dihindari. Saat bekerja di bengkel, Pak Wawan selalu menggunakan baju atau kaos yang sama dengan tujuan
agar baju atau kaos yang kotor terkena oli hanya baju tertentu saja, di mana noda oli yang terkena baju tidak bisa hilang ketika dicuci dengan menggunakan deterjen saja, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencuci baju tersebut lebih besar daripada baju biasa. Pak Wawan berpikir, andai saja ia tahu bagaimana cara menghilangkan noda oli pada kaos yang digunakannya bekerja, sehingga ia dapat setiap hari menggunakan kaos yang lain untuk bekerja. Bantu Pak Wawan untuk memecahkan masalah ini. Ya, terima kasih Suci. Nah, dari fenomena ini tadi kan bahwa pakaian yang terkena noda oli tidak bisa dihilangkan dengan deterjen ya. Lalu kira-kira menurut kalian bagaimana caranya agar noda oli yang ada di pakaian Pak Wawan ini bisa hilang? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, baik, nanti kalian akan melakukan percobaan untuk membantu Pak Wawan menemukan solusi agar noda yang ada di pakaian Pak Wawan itu bisa hilang. Nah, selanjutnya kalian buka LKS halaman 5. Sudah semua? Di situ kan ada kolom rumusan masalah ya? Iya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 2 menit. Baik, Bu. Ibu. Bisa dibantu? Tidak bisa. Gimana kelompok 3? Bu. Ya sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya baiklah, dari kelompok 1 dulu bagaimana rumusan masalahnya? Saya, Bu. Ya silakan. Bagaimana cara menghilangkan noda oli dengan pelarut yang berbeda-beda pada pakaian? Ya bagus, terima kasih. Saya ulangi lagi. Rumusan masalah kelompok 1, bagaimana cara menghilangkan noda oli dengan jenis pelarut yang berbeda-beda pada pakaian. Untuk selanjutnya kelompok 2. Saya, Bu. Silakan Esta. Jadi rumusan masalahnya yaitu jenis pelarut apakah yang paling efektif untuk menghilangkan noda oli pada pakaian. Ya bagus, terima kasih. Saya ulangi lagi untuk rumusan masalah kelompok 2, jenis pelarut apakah yang paling efektif untuk menghilangkan noda oli pada pakaian. Nah, bagaimana dengan kelompok 3 rumusan masalahnya? Saya, Bu. Silakan mulai. Jadi jenis pelarut apakah yang paling efektif untuk menghilangkan noda pada pakaian. Ya, terima kasih. Nah, dari beberapa rumusan masalah ini tadi, menurut kalian rumusan masalah mana yang paling sesuai dengan fenomena tadi? Siapa yang bisa berpendapat? Saya, Bu. Silakan Iya. Ya. Menurut saya, rumusan masalah yang paling tepat yaitu jenis pelarut apakah yang paling efektif untuk menghilangkan noda oli pada pakaian. Ya, benar sekali. Terima kasih Nia. Ya. Jadi rumusan masalah yang paling sesuai dengan fenomena tadi itu jenis pelarut apakah yang paling efektif untuk menghilangkan noda oli pada pakaian. Nah, pada rumusan masalah kelompok 1 tadi kan bagaimana cara menghilangkan ya? Kan kita bisa menjawabnya tanpa melakukan percobaan dan tentunya kita sudah bisa menemukan sendirilah jawabannya. Oleh karena itu, apakah kalian sepakat dengan rumusan masalah pada Nia tadi? Sepakat, Bu. Ya, baiklah. Jangan lupa ditulis di LKS-nya masing-masing ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya di situ kan ada kolom hipotesis ya. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing hipotesis yang paling sesuai dengan rumusan masalah tadi. Dan jangan lupa dibaca buku paketnya untuk merumuskan hipotesis. Ya, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Siapa yang mau merumuskan hipotesisnya? Saya. Silakan Suci. Hipotesis